Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas klub miskin Liga 2 yang mengejutkan. Nah, bagaimana ceritanya kok klub miskin Liga 2 yang mengejutkan ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, sesuai janji saya yang kemarin kan saya sudah membahas klub paling kaya di Liga 2 ya. Klub paling kaya di Liga 2 yang pertama mungkin ada beberapa tim, ada PSIM Yogyakarta, ada dari Persiba Balikpapan dan lain-lain ya, masih banyak lagi kalau itu klub kaya di Liga 2. Nah, Liga 2 ini juga banyak klub, sebenarnya ada 28 klub di Liga 2. Nah, ada urut-urutannya. Ini versi transfer market ya. Kita ulang lagi, ini versi transfer market, bukan versi saya pribadi yang menilai. Walaupun versi transfer market ini oke meleset, tetapi setidaknya data yang digunakan mereka itu data ya. Nah, itu. Jadi kita membuat konten ini berdasarkan versi transfer market aja. Ini klub yang paling pengeluarannya paling sedikit tapi prestasi juga mereka mengikuti. Wah, jadi kita membuat konten walaupun mereka itu harga market value-nya rendah tapi mereka juga prestasinya tinggi. Ya, ini berarti ini adalah kecerdikan dari sesuatu pelatihnya ya, atau mungkin memang pemain-pemainnya punya daya juang tinggi, atau mungkin getih lah kalau bahasa Jawane seperti itu. Nah, jadi mereka bermain dengan sepenuh hati walaupun bayarannya cukup rendah tergolongnya. Bayaran paling rendah saat ini mungkin jatuh terhadap beberapa tim ya. Tapi ini saya menyebutkan hanya ada 3 aja yang mungkin menurut pendapat saya itu 3 klub ini prestasinya juga agak lumayan daripada klub-klub yang lain. Intinya seperti itu. Nah, yang ketiga, kita mulai dari yang ketiga atau yang pertama ya. Yang pertama dulu lah. Yang pertama ini menurut pandangan saya ada dari klub Persipal Palu. Wah, Persipal Palu sendiri ini ada yang dari yang pertama ya. Totalnya sekitar 11 miliar. 11 miliar untuk berada di Liga 2 ini tergolong yang sangat sedikit. Mengingat klub terkaya di Liga 2 perbelanjaannya sekitar 30 miliar dan ini cuma 11 miliar. Dan Persipal Palu saat ini berada di grup timur, tergabung di grupnya Persipura ya, yang sudah jelas-jelas pasti menurut pandangan saya pribadi Persipura lah yang akan lolos gitu. Tapi Persipal Palu ini berhasil bersaing di grup timur. Bahkan saat ini, saat saya membuat konten ini, pertandingan ke-6 atau ke-7 ini Persipal Palu peringkat kedua. Nah, ini adalah kecerdikan dari pelatihnya mungkin, atau mungkin para pemain-pemainnya memiliki daya juang yang tinggi, atau mungkin semangat mereka yang cukup tinggi ya. Nah, di sisi lain kita menyoroti dari segi pelatihnya. Pelatihnya yaitu Bambang Nurdiansyah. Kita tahu pengalaman dari Bambang Nurdiansyah ini cukup banyak di liga-liga Indonesia. Bahkan Bambang Nurdiansyah sendiri pernah melatih klub-klub besar di Indonesia seperti PSIS Semarang, seperti Babel dan lain-lain ya. Ada Perserang juga. Pengalamannya cukup banyak untuk berada di Liga Indonesia. Jadi tidak diragukan lagi lah kalau untuk Bambang Nurdiansyah ini. Menurut pendapatmu, Cuk, Persipal Palu sendiri ini gimana ini? Persipal Palu dengan belanjanya cukup rendah tapi mereka prestasi juga mengikuti ini. Ya, kita umumkan dulu atau mungkin informasikan bahwa Persipal Palu ini adalah dulunya Babel United ya, bertempat di Sumatera Selatan, kemudian pindah ke Palu, jadi berganti nama menjadi Persipal Palu. Nah, saya nggak kaget ketika mendengar sosok bernama Bambang Nurdiansyah. Beliau ini adalah senior mungkin bagi pelatih nasional ya. Jadi kategori grade A lah ya. Mungkin kalau kita di Liga 1 melihat seperti Thomas Doll, seperti Bernardo Tavares, seperti Luis Milla dan lain-lain. Nah, itu kan pelatih grade A untuk kelas Liga 1. Tapi kalau untuk kelas Liga 2, Bambang Nurdiansyah termasuk pelatih top lah ya. Nanti kan di Liga 2 selain Bambang Nurdiansyah ada Jafri Sastra, ada Salahuddin dan lain-lain lah ya. Beliau ini adalah pelatih kawakan kelas ya. Jadi memang ketika beliau menangani Persipal Palu dengan market value rendah ya, atau materi pemain yang ya pas-pasan lah ya, tapi beliau mampu menyulap tim ini di luar biasa di grup timur. Saya nggak kaget. Ini pelatih memang berkualitas tinggi ya loh. Bisa melihat atau memaksimalkan bakat-bakat pemain yang apa adanya lah ya, terutama memang bakat-bakat dari Sulawesi Tengah yang memang terkenal lah ya. Kalau Sulawesi Tengah itu
itu kan juga kayak bakat-bakat terpendam ya. Kita lihat di Pulau Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah itu kan pernah melahirkan Witan Sulaiman. Ada ya, kalau di mungkin Sulawesi selain Sulawesi Tengah ada ya seperti Sade Ramdhani dan lain-lain. Itu bakat-bakat terpendam ya itu, atau mungkin bakat-bakat unggul ya. Memang tergantung pelatihnya sih kalau ini. Ya betul sekali. Nah itu ada dari Persipal Palu yang ketiga. Nah sekarang lanjut yang kedua. Nah kita bergeser ke grup barat ya. Habis dari grup timur ada Persipal Palu, kita geser ke grup barat yang kedua. Ini ada dari Karo United. Wah, Karo United sendiri ini berada di grup barat, satu grup dengan seperti Semen Padang, Sriwijaya dan lain-lain. Ini banyak lah, Persiraja termasuk. Tapi Karo United sendiri ini prestasinya cukup mengejutkan. Nah, dengan nilai pasar sekitar Karo United ini 10 miliar ataupun tergolong peringkat paling buncit ya, 5 paling bawah lah Karo United ini. Bisa dibilang seperti itu, 10 miliar itu 5 paling bawah dari 28 klub Karo United ini. Berarti ini tergolong klub yang paling hemat. Tapi prestasi dari Karo United sendiri ini juga meyakinkan juga, walaupun ini masih pertandingan berjalan baru setengah ya, belum sampai akhir. Tapi ini adalah prestasi yang cukup mengejutkan juga memang bagi Karo United. Sekarang saat ini posisinya memang berada di peringkat 2 ya. Untuk saat ini loh ya. Kalau untuk nanti ke belakang ya kita tidak tahu gitu ya. Jadi ini cukup mengejutkan juga. Dari sisi pelatihnya yaitu Soeharto Ade. Soeharto Ade sendiri ini kalau dari segi pengalaman ataupun prestasi memang nggak sementereng Bambang Nurdiansyah ya, berbeda jauh lah ibaratnya seperti itu. Nah, Karo United ini merekrut Soeharto Ade ini bekas dari PON Sumatera Utara, lalu pelatih Batubara, PS Bhinneka, PSMS, PS TNI, itu yang dulu-dulu. Ya menurut pandangan saya kalau dari segi pengalaman sih mungkin lebih berpengalaman Bambang Nurdiansyah, tapi cukup hebat juga bisa membawa Karo United ini ke peringkat 2. Menurut pendapatmu gimana ini, Cuk? Ya, Coach Soeharto Ade ini mengingatkan saya seperti Iputu Gede ya. Dulu Iputu Gede itu di Perseka Tegal, mungkin tahun lalu ya. Beliau mungkin bisa membawa Perseka Tegal ya hampir lolos 8 besar. Padahal Perseka Tegal saat itu tim promosi dari Liga 3 ke Liga 2. Ini sama dengan Karo United. Karo United itu tim promosi dari Liga 3 ke Liga 2 dan sama-sama market value-nya rendah, sama-sama pemain ya biasa-biasa saja. Mungkin banyak dari Liga 3, tapi pelatih ini mampu menyulap tim ini menjadi luar biasa, sama seperti Iputu Gede. Mungkin next time pelatih ini bakal laris manis ya, bahkan untuk di Liga 1 pun masih ada yang minat ya. Pasti ada yang minat. Jangankan Liga 2, Liga 1 pun pasti ada yang minat seperti ini. Ya, kalau untuk Liga 1 kan tergantung lisensinya nanti juga seperti apa. Liga 1 loh ya. Kalau Liga 2 mungkin nanti bakal menjadi pelatih yang laris manis. Itu sih menurut pendapat saya. Nah, itu dari yang kedua ya. Ini lanjut lagi yang ketiga. Ini yang paling rendahan ataupun yang mungkin nilai transfernya itu cukup rendah dibanding klub-klub yang lain gitu. Maksudnya 4 terendah lah. Nah, ini ada Persijap Jepara dengan nilai transfer itu sekitar 9 miliar saja untuk per tahun ini. Berarti Persijap Jepara itu memang tergolong sangat hemat untuk tahun ini loh ya. Untuk tahun ini kita bisa dibilang kalau kita konten kemarin kita meremehkan Persijap Jepara ya, memang karena kondisinya saat ini faktor faktanya memang seperti ini gitu. Maksudnya memang mereka sedang kesusahan finansial dan lain-lain. Nah, tapi di sisi lain kita yang tidak tahu itu memang karena faktor apa ya, semangat dan juang mereka gitu. Kalau semangat juang mereka itu kan faktor di luar faktor keuangan ya, itu yang membuat kami itu kaget. Ternyata pelatih pemain itu daya juangnya cukup tinggi untuk klub Persijap Jepara ini. Saat ini Persijap Jepara bertengger di peringkat 2 klasemen ya, di grup tengah ini. Nah, grup tengah sendiri persaingannya cukup ketat sekali, seperti ada Bekasi, ada PSIM dan lain-lain. Ini cukup ketat, bahkan poinnya tergolong mepet-mepet. Tapi Persijap Jepara peringkat 2 saat ini. Menurut pendapatmu gimana nih, Cuk, tentang
pelatihnya ini. Pelatihnya ada Salahuddin ini, bekas pelatih dari Persis Solo dan ya melalang lintang lah kalau Coach Salahuddin ini. Ya, faktanya memang Persijap Jepara hemat banget belanja pemain. Bahkan dari awal musim sempat terdengar rumor isu krisis finansial dan masalah gaji yang nunggak ya. Dan saat ini juga perekrutan pemain ya ala kadarnya. Tapi yang satu kelebihan Persijap Jepara, oke lah, Persijap Jepara bermasalah di pemain ya, kualitas pemain, tapi tidak bermasalah dalam merekrut pelatih. Ini pelatih kelas A lah untuk standar Liga 2 karena Salahuddin sangat terbukti ya. Kalau kalian nonton Persis Solo tahun 2019, beliau ini mampu mengkandaskan PSIM dengan skuad mega bintang loh. 2 kali loh. Yang pertama beliau mengalahkan PSIM ini di Medion, dan kedua ini yang luar biasa, beliau mampu menaklukkan PSIM di Mandala Krida. Ini Coach Salahuddin luar biasa. Bejo banget sih Persijap Jepara itu pelatih iki gitu. Ya masalah engko target Liga 1 apa ora iso tembus Liga 1 ya kok salahke Salahuddin. Iki masalah salah manajemen tuku pemain ya sing ecek-ecek lah ya. Ya betul sekali ya. Ini adalah prestasi yang cukup membanggakan bagi klub Persijap Jepara sendiri untuk sampai saat ini ya. Tergolong mereka memang market value-nya cukup rendah juga. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa memandang cuma karena harga, tapi memang kualitas pemain yang dipilih juga itu yang paling penting sih mungkin menurut pendapat saya. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang 3 klub yang paling hemat di Liga 2. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.